Tapi yang jadi masalah juga adalah harganya yang cukup mahal, sehingga tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang tidak punya duit. Nah, saya nggak tahu ya, kalau kita bikin sekolah pesantren yang sangat mahal untuk masuknya 30 juta, 25 juta, ya orang biasa nggak bisa masuk. Itu hanya orang-orang kaya saja. Kapan kita bisa membangun itu? Nah, salah satu cita-cita saya yang paling besar itu adalah bagaimana kita membangun pesantren yang bisa mengkomparasikan kedua hal ini. Ya, pesantrennya bagus, siswanya tidak perlu membayar, bisa juara olimpiade, bisa kita sekolahkan ke luar negeri, punya konsep, punya semangat juang, fightingnya bagus, inovatif. Nah, itu kita harapkan. Jadi saya bercita-cita bagaimana suatu saat ya kita bisa menghasilkan sekolah-sekolah seperti ini. Kita bisa menghasilkan pesantren seperti ini. Jadi pesantren itu jangan dianggap tradisional, kuno, bukan seperti itu. Tapi bagaimana dari pesantren itu kita bisa melahirkan ya santri-santri yang bisa juara olimpiade. Nah, nantinya mereka akan menjadi kader untuk teknologi, untuk membangun kemandirian. Nah, saya sudah merancang, ya, mungkin saya sampaikan di sini, saya sudah merancang mungkin sekitar 10% atau 20% lah melangkah ke arah itu. Kita lagi bangun unit usaha yang sifatnya menuju kemandirian bangsa di bidang kesehatan. Dari situ kita siapkan kader-kader dari pesantren. Mungkin 2024 kalau semuanya selesai, kita bisa operasionalkan pesantren itu dengan baik. Ini yang sudah kita rancang. Jadi kita mau cerita apa saja boleh, bebas. Mau apa saja boleh. Tapi sepanjang kita tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk umat ini, sesuatu untuk bangsa ini, kita tidak ada apa-apanya. Bisa kita bayangkan misalnya seorang ustadz ceramah ya, dengan menggunakan laptop, ya kan? Tapi dia menghujat bagaimana barat tuh begini. Namun laptopnya produksi barat. Ini kan ironi kalau saya katakan. Ya. Nah, apakah kita mau seperti ini ya? Ini anak muda kita tidak jelas ya, tidak jelas patronnya siapa, tawuran macam-macam. Apakah kita mau seperti ini? Ini akan jadi masalah. Ya, ini adalah karakter anak muda yang mencari identitas. Nah, kita tidak ingin seperti ini. Jelas saya katakan kita tidak ingin seperti ini. Kita ingin membangun bagaimana kita mengawinkan ya anak-anak santri dengan kemampuan akademik yang bagus, yang bisa menjadi kader-kader untuk kemandirian bangsa, kader-kader kemandirian umat di masa depan. Itu yang harus kita lakukan. PR kita di situ. Nah, ini konsepnya adalah ya bagaimana kita menghasilkan orang anak muda yang inovatif dan kreatif, yang islamis, tenang, tapi nasionalis, yang cepat dan agresif. Perlu gerak cepat sekarang. Kita nggak perlu lambat-lambat lagi. Ya kalau orang cepat, biar lambat asal selamat. Nah, itu udah ketinggalan saya bilang. Nah, sekarang kita pikirkan itu adalah biar cepat asal selamat. Itu yang kita harapkan. Dinamis dan fighting spiritnya bagus, semangat juangnya bagus. Nah, kita berharap kita bisa menghasilkan itu dari pesantren-pesantren yang kita bangun. Itu yang penting. Ya kan? Nanti kita persiapkan dia masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Saya membayangkan anak pesantren kita kuliah di Jepang, ya, belajar teknologi, kuliah di Turki, belajar teknologi. Kalau perlu kuliah di Madinah, belajar ekonomi, gitu kan? Tidak semuanya harus masuk sekolah agama. Tidak semuanya harus melalui jalur pendidikan agama. Tidak semua. Kenapa? Karena kita berharap bahwa kita bisa membangun kader-kader untuk kemandirian ini. Nah, ini filosofi ya dalam pendidikan SDM-nya adalah bagaimana kita melahirkan sumber daya yang Islami, inovatif, cepat, menghasilkan produk yang berkualitas dan manfaat bagi umat dan bangsa. Itu yang penting. Jadi ada cepat, dia gerak cepat, agresif, inovatif, kualitasnya bagus ya, hasilnya akurat dan stabil, memegang nilai-nilai Islami dan bermanfaat bagi umat dan bangsa. Ibarat gelas, setengah gelasnya ilmu agama yang bagus, setengah gelas lagi adalah kemampuan teknologi yang bagus. Maka kita akan menghasilkan kader-kader yang betul-betul mampu berperan sebagai kader-kader untuk kemandirian bangsa dan kemandirian umat.
Itu yang harus kita lihat. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana fenomena kita di negara kita. 25 triliun dana riset nggak ada apa-apanya. Apa yang terjadi di sini? Karena cara berpikir kita tidak berpikir untuk keumatan. Saya selalu sampaikan ke teman-teman saya di UNAN ya, berpikirlah kita bahwa dana yang kita dapatkan dari riset itu uang rakyat. Berpikir juga kita bahwa itu bukan proyek. Dan berpikir juga kita harus menghasilkan, ya harus memanfaatkan dana itu sehingga bermanfaat juga bagi masyarakat. Saya membina ya peternakan ayam di Solo Selatan. Apa yang saya dapat ilmunya dari sana? Tidak ada hasil penelitian dosen kita yang bisa digunakan untuk membuat bibit unggul yang baik, untuk membuat pakan ternak yang baik. Tidak ada. Itu masalah, itu ironi kita. Jadi kita kemana aja perginya. Nah ini harus mulai kita perhatikan. Ini selalu begini ya, riset itu selalu berakhir dengan Scopus, tidak masuk ke produksi. Ini masalah. Insya Allah tahun ini saya sudah komitmen nih. Saya komitmen, saya akan mengusahakan 10 produk komersial akan kita hasilkan. Ya, jadi kita lagi merancang perusahaan, kemudian kita merancang bermacam-macam unit usaha yang bisa membiayai pesantren kita. Nah nanti pesantren itu akan menghasilkan lulusan santri yang kita siapkan sekolahkan sehingga mampu menjadi kader generasi keempat atau kelima dari perusahaan yang kita rancang. Saya berpikir seperti itu. Jadi makanya pada malam ini saya sengaja tampilkan seperti ini supaya teman-teman semua bisa melihat, Bapak para senior rekan bisa melihat ini yang harus kita lakukan kalau ingin umat itu maju. Tidak ada gunanya kita macam-macam bicara tentang Barat, tentang Eropa, Amerika, tidak ada gunanya Israel, tidak ada gunanya. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bangun semangat kita, bangun kader kita, persiapkan kemandirian. Kita akan bisa mengalahkan mereka. Tapi sepanjang kita tidak menyiapkan kader, tidak menyiapkan sumber daya yang bagus, kita tidak akan bisa pernah mengalahkan mereka sama sekali. Apa cukup berdoa untuk mengalahkan orang-orang seperti itu? Tidak cukup, saya bilang. Tidak cukup. Nah ini harus kita bangun. Ya, ini adalah bagaimana aspek pengembangan yang bisa kita lakukan ya, macam-macam ya, baik itu testing, pencegahan, obat, macam-macam lah yang bisa kita kembangkan. Ini yang harus kita rancang, ya, alat kesehatan dan sebagainya itu semua banyak. Tapi bagaimana kita bisa merancang itu semua? Nah, tentu kita perlu kader yang melanjutkan generasi-generasi kita ke depan. Itu yang saya pikirkan yang menjadi salah satu dasar. Jadi orang bertanya, untuk apa kita sekolah? Nah, pertanyaan gitu. Kalau kita sekolah itu hanya untuk memenuhi keluarga, isi perut keluarga kita, anak kita, istri kita, itu udah hebat. Sekolah itu bagaimana kita bisa membangun umat, bisa menaikkan umat ke rating yang lebih tinggi, bisa membawa bangsa ini ke tempat yang lebih tinggi, yang sejajar dengan orang-orang lain, bisa membawa umat ini ke posisi yang bagus. Kalau orang bisa mengatakan bahwa umat Islam itu berantem aja, tidak ada hasilnya, nyatanya begitu. Tidak banyak hasil yang kita hasilkan dalam produk-produk komersil. HP nggak ada dari negara Islam, tidak banyak kita lihat. Laptop juga demikian, apalagi obat-obatan dan sebagainya. Kita ribut vaksin halal haram, tapi kita tidak bisa menghasilkan vaksin halal haram. Nah itu kan ironi. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa bersama-sama bersatu untuk itu. Nah itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi insya Allah ya, saya berharap dalam 2 tahun ke depan saya sudah bisa mengembangkan produk-produk seperti ini. Sekarang kita mulai dengan diagnostik terlebih dahulu. Ya. Dan setelah itu kita akan bermain di semua bidang, di bidang kesehatan. Nah ini yang kita bayangkan ya, umat itu harus bergerak. Kalau saya katakan ya, umat itu harus bergerak. Umat muslim itu harus mulai bergerak menuju kemandirian. Sehingga bangsa dan umat dapat berdiri sama tinggi dengan bangsa lain di dunia. Tidak mudah didikte dan punya kemampuan sendiri. Jangan kita melihat kepada sejarah masa lalu di zaman Ibnu Sina, di zaman Al-Zahrawi misalnya, jangan melihat ke situ. Tapi lihat ke depan. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kita perlu memiliki pendidikan yang bagus, teknologi, akhlak, keumatan, dan dana. Jadi punya sumber daya yang kita hasilkan harus memiliki nilai-nilai keumatan dan kebangsaan yang tinggi.
Para orang kaya kita harus mau menyumbang dana untuk membangun industri-industri kesehatan. Kita harus melahirkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, yang beretika, yang bermoral. Maka akhlak menjadi salah satu kunci. Saya menulis ini berdasarkan apa yang ada di pikiran saya, yang menjadi cita-cita saya, yang akan saya laksanakan dalam beberapa tahun ke depan, insya Allah. Itu yang saya harapkan. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Jika kita ingin umat atau bangsa ini maju, maka mandirilah. Bangunlah kemandirian melalui kader-kader muda, intelektual, dan islami. Kalau enggak, kita akan tetap ketinggalan. Kita hanya bisa bersorak-sorak, sedikit-sedikit ribut, dan tidak ada hasil yang bisa kita berikan untuk umat dan bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.